Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 15 ayat 7. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tema renungan saat ini adalah terimalah sesamamu. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Howard Hughes adalah seorang milioner pada zamannya karena harta yang dimilikinya begitu melimpah. Hughes menikah dengan Jean Peter, wanita yang diakui sebagai wanita tercantik pada masa itu. Walaupun kaya dan memiliki istri yang sangat cantik, tetapi Hughes tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Hughes menganggap istrinya hanya sebagai benda penghias hidupnya. Sehingga pada tahun 1970 ia menceraikan Jean Peters. Hidup Hughes yang berkelimang dengan harta membuatnya dapat pergi kemana saja ia mau, yaitu untuk mencari kebahagiaan yang sangat diinginkannya. Hughes berkeliling dunia dengan memilih hotel-hotel bintang 5 di Las Vegas, Nicaragua, Acapulco, dan lain-lain sebagai tempat tinggalnya. Sekalipun Hughes berkelana dari satu negara ke negara lain untuk mencari kebahagiaan, namun ia tidak menemukannya. Hidupnya penuh dengan kemuraman belaka. Di kemudian hari, kemuraman yang menyelimuti jiwanya membuat Hughes membiarkan rambutnya tumbuh panjang terurai hingga pinggang. Kuku tangan serta kakinya tidak lagi dipotong, sampai akhirnya orang menganggapnya sakit jiwa. Mengapa Hughes menjadi orang yang seperti itu? Karena ia tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia tidak memiliki kecerdasan emosional. Hughes menganggap orang lain hanya sebagai objek yang dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, orang yang berteman dengannya hanyalah orang yang bermotivasi untuk meraup keuntungan semata. Tentu saja hubungan yang dilandasi atas dasar yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jika kita menginginkan orang lain menghargai dan menerima kita apa adanya, maka kitalah yang pertama harus menghargai dan berkeputusan untuk menerima orang lain apa adanya. Buanglah sikap yang menggurui dan bosi atau sok menjadi raja atas orang lain. Jauhi sikap menekan mereka yang ada di bawah kita, meskipun orang itu tidak memiliki pendidikan yang memadai. Kebahagiaan akan menyelimuti hari-hari kita jika kita bisa membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Terimalah orang lain sebagai saudara dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sebagaimana Kristus menerima kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, bahkan pada waktu kita masih berdosa.
Mari kita bangun karakter mengasihi sesama dengan cara menerima keberadaan sesama apa adanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas teladan dan penerimaan-Mu yang luar biasa terhadap kami. Bantulah kami agar kami pun dapat menerima dan membangun persahabatan dengan sesama kami dengan baik. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup, permasalahan, dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, sehingga mereka akan mampu menemukan jalan keluar karena belas kasih dan pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.